Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diadina Salsabila dari kelas 11 IPS 2 SMA Negeri 7 Depok akan menjelaskan tentang latar belakang Renaissance runtuhnya Romawi Barat. Romawi sebelum runtuh. Romawi adalah kekaisaran terbesar yang dikenal di Eurasia Barat. Selama lebih dari 400 tahun, kekaisaran ini membentang dari tembok Hadrian hingga Sungai Efrat. Kekaisaran Romawi mulai kehilangan kekuatan yang memungkinkan untuk melakukan kontrol yang efektif. Ada beberapa faktor yang ingin menjatuhkan Romawi Barat, salah satunya adalah suku Barbar. Suku Barbar mulai mengganggu perbatasan kekaisaran pada tahun 300-an. Suku Barbar memberi ancaman yang semakin nyata setelah pemberontakan Jerman pada abad keempat Masehi. Keruntuhan Kekaisaran Romawi Barat adalah masa ketika Kekaisaran Romawi Barat terpecah menjadi beberapa negara. Pada tahun 117, Kekaisaran Romawi Barat berada pada puncaknya. Namun, pada tahun 376, Romawi Barat mulai melemah akibat meletusnya Perang Goth pada tahun 376-382 dan serangan suku-suku barbar lainnya. Pada tahun 395, setelah berhasil memenangkan dua perang saudara yang memporak-porandakan kekaisaran, Kaisar Theodosius meninggal dunia. Penerusnya membagi kekaisaran menjadi dua, dan keduanya adalah pemimpin yang tidak cakap. Pada tahun 476, ketika Odoacer berhasil menjatuhkan Kaisar Romawi Barat terakhir Romulus Augustulus, dan sang kaisar tidak lagi memiliki kekuatan politik, militer, dan juga finansial, dan juga tidak dapat mengendalikan wilayah-wilayah Romawi Barat karena sudah direbut oleh suku-suku barbar. Walaupun pengaruh kebudayaan Kekaisaran Romawi Barat masih terasa hingga saat ini, kekaisaran ini tidak pernah lagi bisa bangkit. Setelah Romawi runtuh, tatanan politik Eropa Barat beriring tamatnya riwayat Kekaisaran Romawi bersatu. Meskipun pergerakan-pergerakan suku-suku bangsa yang terjadi kala itu lazimnya digambarkan sebagai invasi, pergerakan-pergerakan itu bukan semata-mata merupakan pergerakan militer, melainkan juga gerakan perpindahan seluruh warga suku-suku bangsa itu ke dalam wilayah kekaisaran. Pergerakan-pergerakan semacam ini dileluasakan oleh penolakan para petinggi Romawi, angkatan bersenjata, maupun untuk bayar pajak-pajak yang mampu memberdayakan angkatan bersenjata guna membendung arus migrasi. Masalah ekonomi dan ketergantungan pada kerja paksa ketika Roma diserang oleh pasukan luar, kekaisaran ini juga mengalami keruntuhan ekonomi akibat krisis keuangan yang parah. Perang yang terus-menerus dan pengeluaran berlebihan secara signifikan menggerus kas pemerintahan. Kondisi ini diperparah oleh pajak opresif serta inflasi yang memperlebar jurang antara kaya dan miskin. Dengan harapan menghindari petugas pajak, banyak anggota kelas kaya bahkan melarikan diri ke pedesaan dan mendirikan wilayah kekuasaan independen. Munculnya Kekaisaran Romawi Timur, nasib Romawi Barat sebagian besar ditentukan pada akhir abad ketiga. Ketika Kaisar Diocletian membagi kekaisaran menjadi dua bagian, Kekaisaran Barat berpusat di kota Milan, dan Kekaisaran Timur di Bizantium yang kemudian dikenal sebagai Konstantinopel. Pembagian itu membuat kekaisaran lebih mudah diatur pada awalnya. Tetapi, seiring berjalannya waktu, kedua bagian wilayah itu mulai terpisah. Kekaisaran Timur dan Barat gagal bekerja sama untuk memerangi ancaman dari luar, dan keduanya sering berselisih mempersoalkan sumber daya dan bantuan militer. Bidang militer, pada puncak kejayaannya, Kekaisaran Romawi membentang dari Samudra Atlantik hingga Sungai Efrat di Timur Tengah. Kendati demikian, kemegahan tersebut juga menjadi awal dari kehancurannya. Munculnya agama Kristen dan hilangnya nilai-nilai tradisional kemerosotan Roma bertautan dengan penyebaran agama Kristen, dan beberapa berpendapat bahwa munculnya iman yang baru membantu berkontribusi pada kejatuhan kekaisaran.
Degdrit Milan melegalkan agama Kristen pada tahun 313 dan kemudian menjadi agama negara pada tahun 380. Degdrit ini mengakhiri berabad-abad penganiayaan, tetapi mereka mungkin juga mengikis sistem nilai-nilai tradisional Romawi.